Gus. Wih, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana sih gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana tugas Pasar Modal udah siap? Alhamdulillah sudah siap. Oh iya, aku kan belakang-belakangan ini kan sering dengar tuh tentang investasi. Tapi aku bingung apa itu investasi. Iya, aku juga penasaran. Iya kan? Apa dasar-dasarnya? Heeh. Apa sih juga bingung. Eh, apa kita ke ruang KSPM aja? Bukan KCM. Apa Ya. itu? Ruang KSPM itu adalah kelompok studi pasar modal. Di situ mereka, para anggotanya, membahas tentang saham, reksadana, pokoknya tentang instrumen-instrumen investasi gitu. Setuju, ayo. Atau kita ke sana aja yuk. Yuk. Boleh yuk. Kenapa kalian di sini? Kalian mau menjalankan investasi ya? Iya, Namanya bisa dijawab. ya soalnya kami bingung kan. Kami kan sering dengar kok investasi kan, kita bingung gitu apa itu. Jadi udah kami bingung. Oh, oke. Iya. Sudah aku jelasin pelan-pelan ya. Nah, investasi itu adalah kegiatan menanamkan dana atau aset dengan tujuan kita tuh memperoleh keuntungan di masa depan. Tapi investasi itu berbeda dengan menabung. Kalau menabung kan dia tuh berfokus pada keamanan dana aja kan, tapi dia tuh tidak memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan. Jadi dalam investasi itu selalu ada hubungan dengan risiko dan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang kita harapkan, maka semakin besar juga potensi kerugian yang kita dapat. Oh gitu. Iya. Jadi investasi itu jenisnya apa aja? Jenis investasi itu banyak, tetapi yang paling umum dapat kita ketahui itu pertama adalah reksadana. Nah, apa itu reksadana? Reksadana adalah instrumen investasi di mana uang kita akan dikumpulkan bersama dengan investor lain, lalu akan dikelola oleh manajer investasi. Kemudian uang kita tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, reksadana ini cocok nih untuk pemula dikarenakan kita nggak perlu menganalisis sendiri tentang terkait instrumen tersebut. Risikonya juga lebih tersebar dan kita bisa mulai dengan modal yang kecil. Nah, kemudian instrumen kedua itu ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Ketika perusahaan tersebut berkembang dan menghasilkan laba, investor bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Namun, saham memiliki risiko yang lebih tinggi dikarenakan harga itu bisa naik dan turun dalam waktu yang cukup singkat, tergantung kondisi perusahaan dan pasar. Nah, kemudian instrumen selanjutnya itu ada obligasi atau dalam sistem syariah disebut sebagai suku. Obligasi itu adalah instrumen investasi berupa surat berharga yang menandakan kita meminjamkan dana kepada penerbit dalam jangka waktu tertentu. Sebagai gantinya, investor akan memperoleh imbal hasil secara berkala. Dibanding saham, obligasi atau suku cenderung lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah. Kemudian instrumen selanjutnya yang paling diminati masyarakat itu ada emas. Nah, emas itu relatif tahan terhadap inflasi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga cocok untuk investasi jangka panjang. Namun, untuk kenaikan nilainya itu biasanya lebih lambat dibandingkan saham. Iya. Berarti investasi itu banyak pilihannya ya? Iya, investasi itu banyak pilihannya. Intinya, setiap instrumen investasi memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan potensi keuntungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan instrumen investasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan keuangan kita, jangka waktu investasi kita, dan kemampuan kita dalam menanggung risiko. Oh iya, jujur nih ya, aku agak sedikit bingung kalau kita memulai investasi itu dari mana sih dan pakai apa? Kan nggak mungkin manual. Sekarang kalau mulai investasi, kita memang butuh media atau aplikasi yang memudahkan kita, apalagi kita sebagai pemula kan. Tapi yang paling penting, aplikasi itu harus aman, legal, dan jelas asal-usulnya, apalagi kalau kita tuh mau investasi syariah. Salah satu contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar investasi, khususnya investasi syariah, adalah Growin. Hah? Growin? Apa itu Growin? Nah, Growin ini merupakan aplikasi investasi yang dikembangkan oleh Mandiri Sekuritas. Jadi dari sisi keamanan dan legalitas sudah jelas.
karena berada di bawah perusahaan sekuritas resmi dan diawasi oleh OJK. Nah, melalui aplikasi Growin ini kita bisa berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tidak hanya saham, tapi juga instrumen investasi lain seperti reksadana dan suku. Untuk investasi syariah sendiri, Growin menyediakan pilihan saham syariah, reksadana syariah, dan suku, sehingga pemula bisa mengenal berbagai jenis investasi saham syariah dalam satu aplikasi. Oh, jadi banyak ya instrumen-instrumennya. Iya. Nah, misal nih, kalau kalian ingin belajar saham syariah, kita tinggal masuk ke dalam menu saham dan memilih saham-saham yang sudah masuk kategori saham syariah. Saham-saham ini sudah melalui proses seleksi dan penyaringan sesuai prinsip syariah. Jadi investor tidak asal memilih. Kalau mau membeli saham, prosesnya juga cukup sederhana. Kita tinggal memilih saham yang diinginkan, menentukan jumlah pembelian, lalu melakukan konfirmasi. Setelah itu, transaksi akan tercatat secara resmi di sistem pasar modal dan kepemilikan saham kita juga tercatat dengan jelas. Oh, berarti investasi itu sebenarnya bisa dimulai pelan-pelan ya? Iya, dan ternyata ada aplikasi yang bikin investasi syariah itu menjadi lebih mudah. Betul tuh, yang penting kita paham dulu konsep investasinya, lalu pilih aplikasi yang aman dan sesuai prinsip syariah. Karena investasi syariah itu mudah, asal mau mulai.